Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Kita dipertemukan kembali pagi hari ini yang semoga dalam keadaan sehat walafiat guna melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita terhadap kitab An-Nahwu wa Tatbiqi yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Bahwasanya pembahasan kita pagi hari ini kita akan masuk kepada ya i'rab setiap bentuk kata. Ya, di mana tanda-tanda i'rab telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana tanda i'rab terbagi menjadi dua. Tanqasimu ila qismain. Ya, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Yang asliyah itu bentuknya adalah harokat, dan yang far'iyah ini bentuknya ada yang harokat, ada yang huruf, walaupun mayoritasnya adalah apa? Huruf. Ya. Nah, masing-masing dari tanda i'rab ini dia berlaku pada kata-kata tertentu di keadaan-keadaan tertentu pula, atau di i'rab-i'rab tertentu pula. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentunya pada tanda yang far'iyah. Oke, teman-teman semua. Tanda far'iyah. Nah, tanda yang far'iyah ini dia berada pada ya, kata tertentu, dimulai dari musanna, jama' muannas salim, mamnu' min as-saraf, fil mudhari', mu'tal akhir, jama' mudzakkar salim, al-asma al-khamsah, dan yang terakhir adalah al-af'al al-khamsah. Maka kita akan mulai dari yang pertama, yaitu apa? Musanna. Musanna nanti kita akan pelajari keadaannya bagaimana ketika dia beri'rab rafa, ketika dia beri'rab nasab, ketika dia beri'rab jer. Apa tanda far'iyahnya? Karena kalau asal tidak dilekatkan padanya. Ya. Tanda asal untuk i'rab rafa, dhammah, tidak ada pada musanna nanti. Tanda asal pada i'rab nasab fathah tidak ada pada asal untuk i'rab jar kasrah tidak ada pada musanna, karena musanna hanya mendapatkan apa atau dilekati tanda cabang dari tiga i'rab yang berlaku padanya, rafa, nasab, dan jar. Baik, kita akan baca terlebih dahulu apa itu musanna. Ya. Dan akan kita teruskan pembahasan pagi hari ini kepada apa? Mulhaq, ya, sesuatu yang diikutkan. Kata yang i'rabnya diikutkan kepada musanna, padahal tidak terpenuhi syarat-syarat musanna padanya. Baik, sekarang kita fokus pada pembahasan apa? Musanna terlebih dahulu. Al-musanna. Apa itu musanna? Silakan dibaca. Mungkin ada yang mau membantu untuk membaca definisi dari musanna. Boleh, silakan. هو ما دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين نحو definisinya aja, Ustaz. Oke, definisinya dulu ya. Silakan diterjemahkan.
Musanna adalah eh, dia yang menunjukkan eh, menunjukkan atas dua 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 sesuatu. Iya, dua dua yang bergender dua mudzakkar itsnain. dua yang bergender muzakkar atau dua yang bergender musanna Muannas. eh muannas eh, Hmm. dan eh, terlepas darinya eh, Aghna itu apa aghna? Tercukupi eh, dari hilang. Oh, tercukupi pengatofan. dari oh ya, tercukupi dari Peng, per atau iya, naam. Dari apa namanya? Pengatofan. Nah, boleh kita katakan pada bagian ini aghna anil muta'atifaini maksudnya adalah la ya ya yahtaju. Nah, yahtaju ila al-atfi. Apa artinya nih? tidak La butuh yahtaju. tidak butuh disam kata sambung. Ya. Nah, tidak butuh apa untuk diatofkan. Nah, ya. Nah, memang dia seperti apa namanya? Seperti diatofkan dari yang semisal. Namun ditulisnya tidak secara terpenggal-penggal. Seperti halnya di sini ada muslimani. Muslimani fa innahu yadullu ala itsnain. Maka sesungguhnya kata muslimani di sini dia menunjukkan atas makna dua. Apa sebabnya? Karena ada tambahan ya alif dan nun di akhirnya. Dan ini pula pemaknaannya kepada yughni an kaulika, mencukupkan dari perkataanmu ya. Nah, mencukupkan dari perkataanmu muslimun dan muslimun dan muslimun. Jadi kita tidak perlu mengatakan apa? Muslimun dan muslimun hadir begitu, tidak perlu. Nah, ya. Nah, tapi daripada kita mengatofkan keduanya, langsung kita jadikan dia apa? Bentuk musanna. Ketika rofa berarti diakhiri alif dan nun. Nah, ya. Nanti ketika nasab dan jer kita akan lihat keadaannya lagi. Gitu ya. Nah, maka tulisan kami la yahtaju ilal asfi di sini itu bukan maksudnya apa? Dia tidak perlu diatofkan atau asalnya dia tidak atof, enggak begitu. Tapi maksud dari la yahtaju ilal atfi ya, sebagai penafsiran dari aghna 'anil muta'atifa ini agar tulisannya itu tidak secara zahir memang dalam bentuk atof, enggak. Memang dia tercipta dari adanya pengatofan, tapi dia langsung disatukan ya sehingga jadilah suatu kata yang diakhiri apa alif dan nun ketika kita berbicara kata tersebut dalam keadaan atau i'rab yang rofa. Kemudian ya untuk yang muannas muslimatani. Nah, muslimatani sama muslimatani itu ketambahan alif dan nun. Seandainya alif dan nun tidak ada atau kita hilangkan, maka dia asalnya adalah muslimatun. Ya, muslimatun. Nah, kata muslimatani fa innahu yadullu ala isnatain. Sesungguhnya dia menunjukkan atas apa? Makna dua yang bergender muannas. Wa yughni an qaulika sama seperti di atas tadi, muslimatun wa muslimatun. Kita tidak perlu mengatakan muslimah wa muslimah, tidak perlu. Ya, langsung saja kita ubah ke bentuk apa? Muslimata, muslimatani. Baik. Nah, kita akan lihat i'rab dari musanna ini setelah kita ketahui definisi
dan sekilas dari bentuknya. Ternyata dikatakan oleh penulis di sini yurfa'u bil alif. Ya. Musanna ternyata dirofa dengan alif. Ketika dikatakan yurfa'u bil alif, bertanda rofa'nya apa? Alif. Dan kalau kita lihat tadi di awal, tanda i'rab yang far'iyah itu ada alif. Nah, berarti alif menjadi tanda i'rab far'iyah untuk apa? Untuk i'rab rofa. Begitu. Yang mana tempatnya adalah isim musanna. Kemudian di sini dikatakan wa yunsabu wa yujarru bil ya. Nah, kita dapat ketika dia nasab sama sebagaimana halnya dia nanti ketika beri'rab jar. Tandanya satu yaitu dengan ya. Lalu apakah masih diikutkan nun? Masih. Nunnya masih apa? Diikutkan. Kita masuk ke contoh. Silakan dibaca contohnya. Silakan contohnya, mungkin ada yang mau baca. Ustaz. Boleh. Misalul marfu'i qauluhu ta'ala wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Fatayani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Oke, baik. Barakallahu fiik. Contoh yang pertama adalah contoh untuk kata yang dirofa. Al-marfu itu artinya yang dirofa ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini di surah Yusuf ayat 36 ya. Wa dakhala ma'ahu asijna fatayani. Mana syahid kita yakni fatayani. Ya. Fatayani di sini dia kedudukannya sebagai apa? Fa'ilun. Nih i'rabnya. Marfu'un. Nah, fa'il kedudukannya, marfu i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah alif. Li'annahu musanna. Kita katakan demikian. Ya. Fatayani bentuk mufradnya apa? Fata. Iya, Al-fat. betul. Nah, ya, al-fata gitu. Ketika bersambung huruf setelah alif maksurah ya, maka alif maksurah tersebut diubah bentuknya menjadi apa? Ya. Begitu ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Sekarang, silakan dibaca lagi contohnya. Misalul mansubi qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Rajulaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Ya, ini jelas ya. Nah, ya ini apa? Rajulaini. Rajulaini dia dengan ya di sana. Nah, kenapa dia tandanya dengan ya? Karena dia berirob nasab. Ya. Maf'ul bih dari wajada. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Itu i'rabnya. Baik, lanjut yang ketiga. Misalul majruri qauluhu ta'ala wa bil walidaini ihsana. Bil walidaini al-ba'u harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. Al walidaini ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna. Iya, nah itu i'rab untuk walidain. Karena dia terletak setelah huruf jar ba gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini namun tidak ada jawaban i'rabnya. Berarti kita i'rab sendiri, latihan coba. Hadara at-talibani. Nah, siapa yang mau meng'irab? Hadara at-talibani. I'rab semuanya boleh. Mulai dari hadara Ustaz, dan at-talibani. coba ya. Coba ya Ustaz, Ustaz ya. Boleh, Hadara boleh. Nah. talibani. Hadara
fi'il madhi mabniun ala fathi. Sahih, betul. At-talibani uh, fa'ilun fa'ilun marfu'un wa alamatu nasbihi al-alifu. Fa'il, bukan Ah, ya, fa'il, bukan ya, nasab berarti ya. ya. Fa'ilun Marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Sahih. Lanjutkan Ibu. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu talibaini. Ra'aitu fil fi'il madi mabniun ala fathi Dia nggak fathah itu. Ra'aitu, ya-nya iya disukun. ya. Ra'aitu fi'il mabniun alal sukun ya Pak Ustaz ya. Betul. Karena bersambung Alas dengan sukun. sukun. Bersambung dengan apa? Coba diterusin tadi. Litisolihi bisa mengikuti ya. Litisolihi domirun fa'ilun. Ta'u. Iya, Begitu. litisolihi bita'il fa'ili begitu. Bita'il fa'ili. At-talibani maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, dari terakhir marartu bit talibaini. Fi'lun madhi mabniun ala sukun litisolihi bitta'i fa'ili. Nah, untuk taknya tadi yang ro'a itu juga belum di-i'rab. Untuk taknya kita i'rab apa? Taknya kita i'rabnya domir muttasil mabniun ala domi. Betul, ala domi fi mahalli karena mabni fi mahalli dia. Fi mahalli fa'il raf'ihi fa'ilun. Nah, fi mahalli raf'in. Raf'in fa'ilun. Ya. Mahal rofa sebagai fa'il. Oke, bit talibaini bi-nya al-ba'u. Al-ba'u harfun jar. Ya, harfu jarrin. Gitu aja ya. Mabni enggak betul. usah. Nanti harfu jarrin talibaini majrurun biba'i bilba'i alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Iya, na'am ya. Marartu bit talibaini. Marartu ya kan fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bit ta'il fa'il. Ya. Kemudian ata'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun bit talibaini. Al-ba'u ya harfu jarin mabniun 'ala al-kasri. At-talibaini ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mutsanna. Baik. Kita coba kalimat yang kedua di sini. Hadarat at-talibatani. Nah, ini i'rabnya tidak usah lengkap ya. I'rab kata yang berbentuk musanna saja. Silahkan siapa yang mau ganti ya. Barangkali. Ana Ustaz. Boleh, silakan Pak. Fadhal. Bismillah. Hadarat at-talibatani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mutsanna. Oke, terus ra'aitu at-talibataini. At-talibataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mutsanna. Marartu bitalibataini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u
Afwan Ustaz, ana ulangi. Ismun Hmm. majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Oke, barakallahu fiik. Sekarang kita akan masuk kepada kata-kata yang dia tidak terpenuhi syarat musannah, tapi pengi'rabannya dalam kalimat diikutsertakan layaknya musannah. Nah, maka kita sebut dia sebagai al-mulhaq bil musannah. Al-mulhaq bil musannah. Nah, ya. Apa itu mulhaq bil musanna? Huwa ma faqada syurutal musanna walakinnahu yu'rabu i'rabahu. Ya. Ma faqada, ya, apa-apa yang tidak terpenuhi syuruto, syarat-syaratnya musanna, ya. Walakinnahu, akan tetapi dia di i'rab layaknya i'rabahu, i'rabnya si musanna. Wa huwa, ya, arba'atu alfazin. Nah, untuk mulhaq bil musanna kita tidak perlu apa? Pusing dan risau. Dia hanya terbatas pada 4 kata ini saja. Nah, ya, yaitu kata isnani, isnatani, kila dan kilta. Namun dari 4 kata ini dia nanti terbagi menjadi 2 lagi, ya. Nah, tentu pembagiannya ini ya terkait apa namanya? Syarat dan tanpa syarat. Baik. Pada pembagian yang pertama yaitu tentang isnani dan isnatani. Kedua lafal ini dia diikutkan i'rabnya layaknya musanna bila syurut, ya, tanpa apa? Tanpa syarat. Sebagaimana di sini dijelaskan oleh penulis, yulhaqani bil musanna, lafal isnani dan isnatani diikutkan kepada musanna bila syurut, tanpa syarat. Apa maksud dari tanpa syarat di sini? Ya, kaifama wujida u'riba i'rabal musanna, ya. Bagaimanapun, kapanpun didapati kedua kata isnani dan isnatani ini dalam kalimat oleh kita, maka dia langsung di-i'rab layaknya i'rab musanna. Nah, ini yang disebut dengan apa? Tanpa syarat. Begitu. Maka kita lihat yang pertama di sini, ya, firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Nah, kita kan udah bahas dulu ya terkait apa? Isnata asyrata. Oke. Mana yang mabni, teman-teman? Kalau isnata ini kan dia mu'rab. Ya kan? Ya, kalau asyrata mu'rab atau mabni? Mabni. 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 Kita udah pelajari ya. Nah, bagaimana cara mengirab isnata di sini? Nah, kita lihat. Isnata di sini ternyata posisinya sebagai fa'il. Fa'il dari siapa ini? Fajar. Ya, Fajar. fajarat. Gitu ya. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, al-alifu. Dan kita katakan jangan li'annahu musanna, tapi li'annahu mulhaq bil musanna. Kenapa kita tidak katakan li'annahu musanna? Karena dia memang tidak terpenuhi syarat musanna. Karena syarat musanna, tahu nggak apa? Belum tahu Punya Ustaz. bentuk mufrad. Punya bentuk mufrad. Lah isnani sama isnatani emang nggak ada bentuk mufradnya? Nggak ada. Dia ucuk-ucuk memang langsung datang dengan lafal seperti itu. Rofa diakhiri diakhiri alif, ya, nasab diakhiri ya, begitu. Nggak ada. Dia hitungan. Hitungan satu itu bukan mufrad dari isnani dan isnatani. Enggak. Ya. Karena kan dia nanti berubah lagi ke tingkatan berikutnya. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya. Baik, untuk asyrotanya sendiri, kita katakan dia apa? Mabniun alal fathi, la mahala lahu minal i'rab. Begitu mengi'rab ya. Angka-angka belasan, terkhusus yang 12 ini. Begitu ya. Nah.
Baik, yang kedua sekarang. Qauluhu ta'ala id arsalna ilaihim itsnain. Itsnain di situ musanna, iya, dia berbentuk layaknya isim musanna karena diakhiri ya. Dan tentu nasab, ya. Nah, ternyata di sana dia sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari siapa nih? Dari irsalna, irsalna. Iya. Nah, dari arsalna ya. Nah, kami mengutus ya. Arsalna kami mengutus. Idnya ketika ilaihim kepada mereka. Itsnain dua ya. Di situ itsnain maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna. Nah, begitu pula yang ketiga, beliau nukilkan hadis fi isnain ya. Nah, la hasada illa fil isnain. Isnatain ya, isnatain yang musannanya nih. I'rabnya apa? Nah, karena dia terletak setelah huruf jar, kita i'rab dia ismun majrurun bi fi. Ya, dia isim yang dijarkan dengan fi wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna. Baik, kemudian bagian yang kedua yaitu tentang lafal kila dan kilta. Nah, dia ada syaratnya nih. Ketika kita ingin mengi'rab dia layaknya i'rab musanna. Rafa dengan alif, ya. Kemudian nasab jar dengan iya. Apa syaratnya? Yulhaqani bil musanna bisyartil idhofah ila dhamir. Ternyata kila dan kilta itu bisa diirob layaknya irob musanna kalau dia diidofahkan kepada domir. Ya. Nah, ketika dia diidofahkan kepada domir, nanti sebutannya lafal taukid yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya atau nahwu sebelumnya, ya, sedikit familiar dengan taukid. Nah, ada lafal kullu kan? Nah, kullu nanti bentuk musananya ada kila sama kilta. Nah, dia masuk ke lafal taukid ketika apa? Ketika diidofahkan kepada domir. Lalu ketika dia tidak diidofahkan kepada domir alias diidofahkan kepada isim zahir, kita akan pelajari nanti. Di sini ada disebutkan oleh penulis. Nah, sekarang kita lihat dulu ketika apa? Kila kilta ini diidofahkan kepada domir. Fayakunani bihadza syakl. Maka kedua kata kila dan kilta di sini dia menjadi dengan bentuk ini, bentuknya apa? Kilahuma dan kilta huma. Nah, ini fi halir raf'i. Oke. Nah, ya. Dia pada keadaan rofa ya seperti ini, kilahuma dan kiltahuma. Baik, kalau dalam keadaan nasab dan jar, kilaihima dan kiltaihima. Ya. Contoh misalkan dalam kalimat Ja'a at-talibani pakainya kilahuma atau kiltahuma atau kilaihima atau kiltaihima. Coba di belakangnya kalau kita ingin ikutkan sebagai taukid untuk talibani. Kilahuma. Iya, ja'at talibani kilahuma. Lalu bagaimana cara mengirab kilahumanya? Layaknya contoh hadoro ar-rajulani kilahuma. Kita lihat di sini. Hadara fi'lun madin mabniun alal fathi. Ar-rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Gitu ya. Itu i'rab ringkas, teman-teman. Kalau i'rab panjangnya kita jelaskan al-alif nanti niabatan sebagai ganti dari dhammah, nunnya, iwat, anit tanwini. Nah, itu panjang ya. Nun sebagai ganti dari apa? Tanwin ya, ketika mufrad. Baik, kilahuma kita langsung fokus di sini, kilahuma. Nah, kilahuma i'rabnya bagaimana? Nah, di sini.
Kilahuma. Kila taukidun ma'nawiyun marfu'un. Gitu ya. Karena dia mu'rab yang i'rabnya rofa, kita jelaskan tanda rofanya apa. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya. Tanda rofanya alif, layaknya musanna karena dia mulhaq bil musanna. Kenapa dikatakan mulhaq bil musanna? Terpenuhi syaratnya, yakni diidofakan kepada domir. Li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf. Wa di situ domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, kemudian ketika apa? Ketika nasab dan jer sekarang. Nah, nasab dulu berarti pakainya apa? Kilaihima. Ra'aitu ar-rajulaini kilaihima. Saya melihat dua laki-laki. Betul, dua laki-laki itu. Ya. Kilaihima sebagai taukid penguat. Maka kilaihima di sini i'rabnya apa? Taukidun ma'nawiyun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf, ya kan? Domir humanya domir muttasil yang tersambung, ya kan? Mabni fi mahalli jarin, pada mahal jar sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, ya. Kemudian berikutnya yang jer, ya. Marartu bi rajulaini kilaihima. Ya, sama seperti nasab tentunya. Kilaihima taukidun ma'nawiyun majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf. Huma, domir huma di situ adalah domir mutasil yang bersambung, mabni, ya, fi mahalli jarin mudhaf ilaih, pada mahal jar dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Coba sekarang kita latihan i'rab lagi nih. Wa taqulu ma'al muannas, ya. Wa taqul ma'al muannas. Nah, ini untuk yang muannasnya. Nah, sekarang kita yang mengi'rabnya. Coba silakan. Hadaratil mar'atani kiltahuma. Telah hadir, telah datang, ya, betul-betul dua orang perempuan, ya. Dua orang perempuan beneran, ya. Nah, coba siapa yang mau? Silakan. Ada? Baca, Ustaz. Nah, ya, baca sekaligus di i'rab. I'rabnya i'rab yang kiltahuma aja. Kalau mar'atani mau di i'rab juga nggak apa-apa. Sebagai praktek dari pembahasan sebelumnya, kan dia musanna itu, ya. Nah, ketika rofa. Silakan. Ayo, silakan. Di i'rab. Ana Oke, boleh, Pak. Nah, fadhal. hadaratil mar'atani kiltahuma. Kiltahuma. Kilta taukidun ma'nawiyun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhafun. Huma dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, lanjut lagi. Ra'aitu Ra'aitul mar'ataini kiltaihima. Kiltai taukidun ma'nawiyun mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhafun. Hima
dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaih. Nah, Lanjut. ya. Hima di situ kita sebutnya huma saja ketika Huma. kita ingin memotong dia. Nah, ya. Nah, Baik, barakallahu fiik. Yang untuk jar tidak perlu karena sama ya pengiropannya. Layaknya dia i'rab nasab. Sekarang ketika didofakan kepada isim zahir, kila dan kilta. Nah, fa in udifa ila ismin zahirin, maka apabila keduanya yakni kila dan kilta itu diidofahkan ila kepada isim zahir, u'riba, maka keduanya itu i'rabal ismil maksur. Ya, dia i'rab layaknya apa? Isim maksur. Masih ingat ya? I'rabnya isim maksur bagaimana? Bil harakatil muqaddarah 'alal alifi litta'azzuri. Ya, mana'a min zuhuriha at-ta'zur. Contoh, hadara kila ar-rajulaini. Nah, kila di sini tidak kita katakan taukidun ma'nawi. Ya. Nah, dan tidak kita katakan pula dia mulhaq bil musanna karena tidak terpenuhi syaratnya. Karena syarat kila dan kilta itu di-i'rab atau dikatakan mulhaq bil musanna kalau idofahnya kepada domir. Kalau kepada isim zahir, ya dia nggak berlaku lagi itu. Pengiroban layaknya musanna. Bisa difahami sampai sini? Maka kila i'rabnya kalau di sini bagaimana? Fa'ilun marfun. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Wa huwa mudhaf dan ar-rajulaini mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi ya al-ya'u ar-rajulaini ya. Nah, li'annahu musanna. Yang musanna siapa berarti? Ar-rajulain. Berikutnya, yang kedua, ra'aitu kilar rajulaini. Nah, ini lafal setelah kilanya udah ya, bentuknya apa? Majrur dengan ya saja. Ya, bentuk i'rabnya. Kalau bentuk katanya sigotnya itu ya musanna. Nah, ya. Ra'aitu kilar rajulain. Kila di situ maf'ulun bih. Mansub wa alamatun nasbi al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif mana min dhuhuriha. At-ta'azzur wa huwa mudhaf dan rajulain mudhaf ilai majrur wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, untuk marartu bi kila. Kila i'rabnya bagaimana? Ismun majrurun bil ba'i ya. Wa alamatu jarihi al-kasrah tapi apa? Muqaddarah 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzuru wa huwa mudhaf ya. Ar-rajulain ya jadi mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu apa? Li'annahu musanna. Nah, tanbih di sini ada catatan. Ya. Tanbih catatan dalam pembahasan isim yang musanna. Tuhzafu an-nunu. Ya. Musanna itu kan dia diakhiri alif dan nun ketika rafa. Ketika nasab dan jar diakhiri ya dan nun. Taib. Kita lihat di akhirnya ada nun kan? Nah, tapi ketika dia diidofahkan nunnya menghilang. Ya, sebagaimana dikatakan di sini tuhdhafun nun minal musanna inda idofatihi. Ya, nah, hadzani kitaba Muhammadin. Kitaba Muhammadin. Kitaba ini asalnya apa? Asalnya adalah kitabah. Kitabah. Kitabani. Iya, kitabani. Kenapa nunnya hilang? Nah, ini pun kaidah dari pengidofahan. Layaknya isim zohir yang mufrad ketika jadi mudhof tanwinnya harus hilang. Apa urusannya dengan nun? Nah, nun pada bentuk musanna itu adalah perwujudannya tanwin ketika dia mufrad. Maka ketika dia diidofahkan, ya berarti layaknya tanwin ketika mufrad pas jadi mudhof. Hilang kan? Nah, begitu pula nun dalam
bentuk musanna. Ketika mudhof ya dihilangkan juga. Gitu. Ada catatan di sini nomor 1. An-nunu fi akhiril musanna wa jam'ul mudzakkar. Ya, fi akhiril musanna wa jam'il mudzakkaris salimi. Ya. Nun di akhir musanna wa jam'il mudzakkar as-salim dan di akhir jamak muzakkar salim fiha madzahib. Ya. Minha di antaranya annaha bahwasanya li man'i tawahumil idhofah. Ya, bahwasanya sinun itu tadi untuk mencegah apa? Tawahum. Waham, multi tafsir begitu ya, dari pengidofahan. Fa in wujidat, maka apabila didapati nun dalla hadza ala annal kalimata laisat mudhafatan. Ya. Nah, kalau didapati ada nun di akhir musanna begitu atau jamak muzakkar salim, menunjukkan hal tersebut menunjukkan atas kata tersebut dia tidak diidofahkan alias bukan mudhof. Tahu nggak kenapa? Ya, kalau mudhof kan tidak boleh ada tanwin atau nun. Iya, menandakan apa? Menandakan masih ada kelanjutan pada kata sebelumnya yang saling mengaitkan si mudhof tersebut. Ya, ini sebagaimana penjelasan dari kitab Asrarul Arabiyah. Nanti saya akan share tulisannya. Saya pernah nulis itu. Baik. Kemudian wa in hudzifat. Nah, kalau dihapus itu nunnya dalla ala annaha menunjukkan bahwasanya kata tersebut apa? Mudhofah. Ya, diidofahkan. Nah, menunjukkan keberlanjutan. Ya, adanya keberlanjutan untuk menyempurnakan makna sebelumnya. Contoh di sini ada kitaba. Nah, kitaba nunnya dihilangkan ini menandakan dia mudhof. Berarti apa? Perlu disempurnakan oleh kata sebelumnya, yakni didatangkan mudhof ilaihnya. Gitu. Karena kalau tidak didatangkan mudhof ilaihnya, maka nunnya tidak boleh dihilangkan. Kurang lebih seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Contoh yang kedua, qara'tu kitabai Muhammadin. Nah, ini kitabai harusnya kan kitabaini. Nah, karena dia mudhaf nunnya hilang. Kitabai kita jelaskan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Wa hudzifatin nun lil idhofah. Kita jelasin juga tuh. Ketika nunnya hilang layak ketika dia jadi mudhaf ya. Hudzifatin nun lil idhofah. Dihapusnya nun karena dia apa? Diidhofahkan. Yang ketiga, allaqatu ala kitabai Muhammadin. Nah, ya, kitabai ismun majrur bi ala wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna wa hudhifatin nunu lil idhofati. Ya, nun dihapus wa hudhifatin nunu lil idhofati. Ya, nah. Wa min dzalika aidan ya qauluhu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya. Yada itu harusnya yadani kan kedua tangan. Miliknya Abu Lahab. Ya. I'rabnya bagaimana yada? Coba. Siapa yang mau ngi'rab nih? Ada? Oke, baik. Jika tidak ada berarti buat PR. Pekan depan tuh. Ya. Nah, pekan depan pertemuan berikutnya besok berarti. Maka Allah Ta'ala watlu alaihim naba abnai Adam. Nah, ibnai di sini. Ya,
syahidnya. Kemudian berikutnya di surah Al-Kahf ayat 80, fakana abwahu mu'minain. Yang mana nih? Abawa, ini syahidnya. Ya, abawahu, ya. Dia didofahkan kepada domir. Tetap saja isim musanna didofahkan kepada domir, kepada isim zahir, nunnya hilang. Karena kan abawani asalnya, demikian. Barakallahu fikum. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, diteruskan di grup, ya. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan esok hari, ya. Tatbiqat, mengimplementasikan kaidah i'rab musanna pada kalimat-kalimat berbahasa Arab, ya, khususnya di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, untuk tatbiqat yang pertama ini mujabun anhu, ada jawabannya. Nah, sedangkan nanti untuk yang kedua, nah ini nanti kita yang mendatangkan jawabannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an.